kami mau diskusi singkat mengenai pernikahan siri, yang mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum keluargaan. Izinkan kami untuk perkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Tiara Zulkarnain, terus ada teman-teman saya, Saya Salwa Natasha. saya Ifariza. Let's go! Jadi hari ini kita ngebahas apa nih? Tentang Pernikahan siri ya. Jangan. Jadi menurut kalian gimana sih pernikahan siri di Indonesia itu sebenarnya? Kalau buat Tiara gimana? Kira-kira Tiara setuju nggak sama pernikahan siri di Indonesia itu tersebut? Menurut aku nggak setuju sih. Memang pernikahan siri ini secara agama sah, tapi secara negara kan nggak sah karena pernikahannya nggak tercatatkan kan. Terus pun seandainya terjadi apa-apa tuh kan, jadi nikah siri itu kan pihak yang paling dirugikan tuh pasti perempuannya. Karena kalau yang hamil tuh perempuan, kalau misalnya udah punya anak, terus nanti anaknya itu seandainya mau menuntut sesuatu, entah mau buat akte atau apa, itu susah. Karena ya itu orang tuanya itu pernikahan itu tidak dicatat secara negara. Ya gitu kan, kayak misalnya nih nggak semua kan pernikahan tuh mulus-mulus aja, pasti ada kan kayak lika-likunya, kendalanya. Nah misal nih ya mungkin jangan sampai terjadi, tapi mana tahu ada terjadi nih KDRT gitu kan terhadap si perempuan. Nah gimana perlindungan terhadap perempuan itu sementara pernikahan orang itu nggak tercatatkan kan gitu, gimana dia mau menuntut perlindungan terhadap diri dia gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam pernikahan siri itu ada terjadi KDRT atau sesuatu yang tidak diinginkan, itu kira-kira menurut kalian gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau di Indonesia ini kalau terjadi KDRT dalam nikah siri itu nggak bisa dilaporkan sih. Bisa pun dia tuh bukan masuk ke pasal tentang KDRT, tapi itu dia masuk ke pasal 351 KUHP Perdata tuh tentang tindak pidana penganiayaan. Jadi dia tuh nggak masuk ke tentang ke pasal ke KDRT itu gitu. Jadi nggak bisa lah menuntut hak dia gitu. Terus, karena kan nggak tercatat sama pernikahannya kan. Susah gitu, dia nggak bisa. Jadi masuknya tuh ke pasal 351 itu. Dan jadi kerugian ya buat perempuan dan anaknya itu ya. Dan itu kan kayak mengenai suatu saat misalnya nih kan pernikahan tersebut punya anak nih, anaknya gimana gitu, tentang anak ini sementara nggak dicatatkan, gimana maksudnya hak untuk si anak dari pernikahan tersebut. Hukum itu kayak yang aku bilang tadi, untuk membuat akta si anak ini pun sulit gitu, karena orang tuanya itu, status pernikahan orang tuanya itu tidak tercatat di negara. Sementara kalau buat akte, buat pokoknya yang berurusan tentang negara tuh kita harus melengkapi syaratnya tuh yang benar-benar sah gitu di yang tercatat di negara ini gitu, termasuk pernikahan orang tuanya itu gitu. Terus yang kemarin itu kira ada nggak sih kalian tahu pernikahan siri dari salah satu tiktokers yang umur 16 tahun? Itu menurut kalian kayak mana tuh? Kan besar sih. Ya menurut kalian kayak mana gitu, kayak dia melakukan nikah siri gitu terus? Kalau menurut aku sih, selagi memang itu terjadi di antara kedua belah pihak dan sepakat gitu, dan memang tidak ada kepikiran untuk berpisah, dan aku juga udah nengok beritanya juga, orang tuh udah mengajukan pernikahan ke negara secara sah karena dia udah udah cukup cakep cakap hukum ya. Udah cakap hukum lah untuk memenuhi syarat pernikahan sah secara negara. Dan lebih kebanyakan itu orang yang nikah siri itu karena memang untuk menghindari zina ya. Iya. Ya, makanya orang tuh melakukan hal tersebut lah. Karena saat itu juga itu terjadi, dia mengandung tuh kalau nggak salah di umur 16 tahun. Jadi sementara kita tuh boleh menikah secara negara itu disahkan secara negara tuh 19 tahun atau 17 tahun gitu kalau nggak salah. Makanya dia tuh di umur 19 tahun ini baru mengajukan ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya secara sah. Dan pernikahan siri di Indonesia itu memang betul-betul belum banyak orang mau ya. Masih banyak. Padahal itu udah nggak relevan. Iya. Dan banyak dampak negatifnya dalam pernikahan siri itu. Dan tapi sebenarnya itu masing-masing ya kita gimana menanggapinya. Menurut aku yang dirugikan bukan hanya pihak perempuan kan, dua belah pihak juga dirugikan. Dan anak juga, anak itu bisa dirugikan. Kasian kan ke anaknya kalau emang pernikahan terus berlanjut,
nggak dicatatkan juga nih secara hukum. Nah kan gimana nanti? Nah, mengurus berkas-berkas pun susah. Kesian anaknya, kesian si perempuannya kalau terjadi sesuatu di hubungan pernikahan tersebut, jadi kurang. Tapi aku kalian kontra ya? Gimana dengan saudara-saudara sekalian? Banyak Aku kontra sih juga. Aku juga kontra karena menurut aku kayak memang sih untuk menghindari, cuman lebih baik gitu. Sah Ada yang secara lebih, agama, sah juga secara hukum. Jadi biar kedepannya aman, itu dan lebih lebih aman aman, gitu. Kayak gitu aja ya. Iya. Diskusi hari ini. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih buat Bapak Tengku Erwin Syabana. Cuman inilah yang bisa kami sampaikan di diskusi kali ini. Kalau ada yang salah dari diskusi kami, ada yang kurang Kurang tepat, tepat. kurang tepat juga, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.